Ada sholat duha yang luar biasa membereskan persoalan, mau usaha kayak apa aja yang mencret, bukan macet, mencret. Itu macetnya udah parah banget tuh. Begitu. Ini biar kita bangkit, sholat duha jangan putus 40 hari. 40 hari. Tapi 4 rakaat. Kalau putus gagal. 4 rakaat. Habis salam dari 4, baca surat Wadduha 40 kali. Jangan enggak, 40 kali. Jangan enggak tuh, 40 kali. Baca surat duha. Jangan gini, Wadduha, Wadduha, Wadduha. Bukan. Biasa sampai wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Begitu. 40 kali. Udah 40 nih, udah 40, ditutup doa begini. Allahumma ya ghaniyyu ya mughni, aghnini ghinan, la akhafu ba'dahu faqran, wahdini fa inni dhal, wa 'allimni fa inni jahil. Wah, berkah udah. Tutup sama itu tuh. 3 kali aja. Jangan enggak. Syukur-syukur 7 kali baca. Baru doa yang saudara baca, Allahumma innad duha'a duha'uka wal baha'a, baru tutup. Baca itu dulu. Ini dasar wadduha. Begitu. Waktunya tetap kalau bisa. Saudara bisa jam 8, jam 8. Begitu, jam 8. Ini masalahnya udah yang nelpon udah banyak nih, masalah rumah yang jual, biarin dulu. Ini cuma nanya-nanya doang, belum serius. Terusin wirid, tar dulu. Emang ngajuin proposal tuh begitu, jangan keganggu. Jangan, kerjain. Dapat 39 hari. Ada aja teman kita ngajak jalan-jalan lagi, kagak keburu duha, gagal. Besok 1 lagi, ya 0 lagi. Nggak bisa. Emang 40, nggak boleh enggak. 40 hari, jangan putus. Lihat aja hasilnya. Kalau kayak begitu 40 dan putus, begitu 40 hari, begitu beres. Kawan-kawan kita miliaran, dia punya persoalan, pada akhirnya Allah kasih jalan, Allah ijabat. Itu terserah Allah. Jangan batasi kemurahan Allah dengan payahnya otak kita. Jangan. Kita ini hamba yang lemah. Tangis ya Allah. Saya tuh baca doa begitu. Allahumma ya ghani ya mughni, wahai Tuhan yang kaya raya, yang memberi kekayaan kepada hambanya, hatta yang tidak nyembah sama Engkau ya Rabb, Kau kasih kaya juga. Sampai apartemen tinggi-tinggi, nyembah juga kagak sama Allah. Begitu. Itulah Allah memberi kekayaan. Aghnini, berikan kami kecukupan rezeki. Ghinan, dengan kekayaan, la akhafu ba'da faqran, yang aku enggak takut susah sesudahnya. Enggak takut susah. Wahdini fa inni dhal, berikan hidayah kepadaku, saya ini tersesat jalan untuk dekat denganmu dan Rasulmu. Wa alimni, beri saya ilmu ya Rabb, fa inni jahil, saya ini bodoh, kasih ilmu. Begitu sama Allah. Ini penting kayak begitu. Sahabat Nabi itu pada ngomong begini, ya Rasulullah, innal faqra la yasluhu bi. Nabi, orang kayak saya ini enggak layak susah. Begitu. Susah tuh kayaknya musuhan sama saya. Coba, sahabat Nabi itu. Jadi susah tuh musuhan, enggak mau deket sama dia. Abdurrahman bin Auf kalau macam itu. Kalau kita susah kayaknya temen banget, enggak mau kabur-kabur dari kita. Kayaknya kayak perangko lengket banget, disuruh kabur susah. Sahabat-sahabat Nabi itu, innal faqra la yasluhuli, susah itu nggak layak bagi saya Rasulullah. Sampai Abdurrahman bin Auf, apa aja jadi duit.
Sahabat yang paling kaya raya, Sidi Abdurrahman bin Auf, makamnya ada di Syam. Itu begitu. Kalau kita ziarah ke Yordan, kita ziarahin sahabat-sahabat yang kaya. Biar kita paham betapa hidup itu begitu. Jangan. Jadi hidup di agama itu tenang. Hidup di agama begitu. Kalau kita nggak demen duduk di majlis taklim, waduh, mumatnya nggak ada habisnya. Pegel hidup tuh, pegel. Kalau di majlis tuh enak, tenang. Begitu, cuman berbicara jiwa aja. Karena nyarinya cuman tenang doang, keluar dari masjid puyeng lagi. Karena nggak niat nyarinya tinggi, nyari ilmu begitu. Kalau dia nyari ilmu, dia bawa pulpen, dia bawa buku, dia mencatat, dia ini begitu. Jadi dia bisa. Itu begitu, saudara. Ini sholat duha penting, saudara. Penting, besar kan. Kalau ketinggalan sunat diqadha, udah dohor atau ini udah malam, tadi belum duha, ya duha qadha, begitu. Gitu, kayak begitu. Kalau saudara pengen langsung duha buru-buru, ya lihat aja jam. Kalau sekarang ada subuh tengah 6, ya jam 6 udah jadi duha, begitu. Kalau buru-buru, yang penting mengerjain masalah nilai plus waktu, nilai plus tempat. Ini namanya nilai-nilai prinsipnya ngerjain. Itu sholat duha udah luar biasa, beres sampai akarnya. Begini saudara, tuh ada toko bangunan tuh di Veteran Raya nih, toko bangunan Sinar Jaya. Tuh ada di situ tuh, dekatnya dia nih, Harum Manis usahanya depannya. Kalau toko bangunan Sinar Jaya kita gembok tuh dari dia, jangan nyari gemboknya di Pasar Bayoran, kuncinya jangan, enggak nemu. Kalau gemboknya dari dia, toko bangunan A nih gemboknya, carilah kuncinya ke toko bangunan A lagi, jangan toko bangunan B, enggak nemu. Kalau problem hidup itu Anda yakini asalnya hakikatnya dari Allah, maka nyarinya ke Allah lagi. Tangis ya Allah, nggak ada yang nggak beres persoalan. Kita jangan keganggu dengan orang-orang duduk yang serius. Duduk sebisa kita, nggak bisa duduk begitu, duduk banyakin. Minimal nih dengan sholat duha nih, Anda tidak kaya di dunia, dikasih kaya batin, ketenangan jiwa, itu udah luar biasa. Kenapa luar biasa? Begini saudara, begini hal yang paling penting untuk dicatat oleh otak dan hati kita. Ada orang sholat kagak, boro duha mali waktu juga kaya raya, apartemen punya, rumah di mana-mana dia punya di komplek. Lalu kemudian di akhirat masuk neraka. Menurut saya nih, enggak menurut agama, menurut saya masih mending andai masuk neraka, masih mending. Kenapa? Udah ngalamin seneng di dunianya, apartemen punya, mau jalan-jalan kemana aja gampang, yang duitnya banyak dia, tiket ada, ini ada, hotel di puncak punya, udah ngalamin seneng. Lah kita di dunia tinggal di petakan kecil begitu, ibadah kagak, duha kagak, lalu masuk neraka, ya cilaka 12. Di akhirat sengsara, di dunia udah sengsara. Ampe malaikat mungkar nakir aja orang model begini nih bingung mungkar nakir dikubur. Kata mungkar nakir, Udin, kalau namanya Udin, gua gebuk, sianan gua malu, di dunia udah sengsara, masih ya dikubur sengsara juga, sianan kamu. Tapi enggak gua gebuk, gua doraka sama Tuhan. Begitu, emang lu salah, lu digebuk. Kalau gua pikir-pikir, apa sianan nama lu apa nurut sama Tuhan ya?
Menurut apa Tuhan aja gebuk juga. Begitu, daripada kita nggak udah ibadah, urusan kaya urusan Allah dah, urusan kaya. Yang penting kita ibadah cukup. Lihatlah kakek nenek kita, biar kata rumahnya kecil, anak kayak biji tasbih 33 bisa keurusan. Apa enggak cukup itu? Kerjain ibadah, kerjain duha tuh, duha 4 tadi minimal. Syukur-syukur kuat 12 40 nih istiqomah 40 hari. Jangan 4 udah seminggu geliat warungnya mulai laris, dagang bubur lah, dagang apalah dia laris. Gua tambah juga nih 12 nih, besok 12 begitu, besok 12, besoknya lagi masih punya saldo, masih punya saldo. Jadi besoknya kagak ngerjain, kan 8 udah 12, akhirnya nggak ngerjain, dikata masih punya saldo. Begitu, enggak, 4 udah istiqomah. Terus kurang jangan, lebih boleh. Jangan dikata punya saldo, paham nggak punya saldo? Akhirnya nggak ngerjain karena punya, nah Allah punya saldo, rugi. Duha, kerjain duha, begitu. Jangan sampai enggak begitu. Emang ini luar biasa, begitu luar biasa duha. Jadi jangan enggak kita kerjain sholat duha. Tidak lebih kita paparkan ini agar supaya saudara-saudara kami kaum muslimin memahami. Jadi Nabi itu bimbing kita biar enggak puyeng hidup kita. Cuman kitanya jauh dari cahaya Nabi, jauh. Kita ini tipikal orang yang pengen panen nanem kagak, pengennya ngiri sama sukses, tapi enggak pernah ngiri sama proses. Begitu, sama perjalanan enggak, sama suksesnya doang. Ini jadi penyakit. Jalanin. Nabi itu sayang sama kita, kitanya yang enggak sayang sama diri kita, sama sayang sama Nabi. Kerjain aja terus saja, kerjain. Saya mau dongengin satu hal tentang sholat duha. Ini enggak 12, 8 kisahnya, kisah nyata. Sekarang orangnya nih sampai detik ini, sekarang nih jadi menteri posisinya, orangnya, anak buah dia. Ini pertanyaan ini kira-kira 15 tahun yang lalu, sebelum jadi menteri, sebelum jadi pejabat dah, sebelumnya gitu jadi wakil gubernur gitu. Ini anak buahnya ngadu sama kita, kata dia, guru, saya punya bos, masih muda, pengusaha jalan tol luar biasa, itu bos saya. Kata kita sama orang ini, yang nanya ini tinggalnya daerah Ciledug. Tanya dulu sama bosnya, amalannya, jangan ngomongin masih muda punya usaha doang. Tanya sama bosmu, jangan nyeritain sukses orang, tanya prosesnya. Tanya lagi, kata bosnya, saya ngerjain sholat duha. Dia lapor lagi, ketemu di majelis, guru, kata bos saya ngerjain duha. Jangan segitu, tanya berapa rakaat gitu. Maka kesempatan lagi dia nanya lagi sama bosnya, saya 8 sholat duha, enggak kurang dari 8. Dia lapor lagi sama kita, guru 8. Jangan segitu, udah berapa tahun, sampai punya bisnis jalan tol, sampai di Singapura juga punya. Dia nanya lagi, waktu itu udah 15 tahun. Saya bilang, ada nama panjangnya, saya sebut namanya Pak Soleh. Ada panjangnya ini, takut karena disut ini, takut dia lihat doang. Saya sebut Pak Soleh, ada panjangnya nama dia. Pak, jadi kalau bapak pengen kayak dia, punya bisnis jalan tol, jadi bapak sholat duha ini 15 tahun lagi, kan baru mau. Dia kan udah 15 tahun yang lalu nggak putus, 15 tahun. Jadi itu yang harus ditanya.
Tanya. Saya banyak tanya sama teman-teman yang sukses-sukses. Beneran, ada anak muda Jakarta Selatan sukses. Saya tanya, apa amalan Anda? Saya puasa Senin Kamis guru di samping duha. Saya tanya, udah berapa tahun? 15 tahun. Berarti dia baru lulus SMA. Enggak putus Senin Kamis. Enggak kayak kita. Lagi kurang duit, baru puasa Senin. Ada duit, enggak puasa, makan-makan. Yang model kayak begini nih. Begitu. Enggak nemu. Jadi enggak putus ibadah. Enggak bisa, dan masing-masing kita nih berbeda-beda torekat. Biar sama satu majelis. Karena waktu kita enggak sama. Enggak sama waktu kita. Mana yang kita bisa? Saudara bisa sholat duha jam tengah 7. Jangan saudara terprovokasi dengan jam 9. Akhirnya saudara jadi berhenti. Begitu maksud saya. Keistiqomahan saudara. Begitu kan beda-beda. Antara orang purna tugas sama yang masih tugas kan beda. Maka kita harus istiqomahkan pada tugas kita. Itu begitu. Pada tugas kita. Itu kayak begitu. Repot. Gitu. Kita ndak boleh keluar dari tugas kita. Namanya istiqamah dalam hidup. Singkatnya, sholat duha, sholat yang luar biasa. Tinggal kita kesiapan jiwa, minta sama Allah taufik dan hidayah. Ini yang mahal, agar supaya kita diberikan kekuatan oleh Allah. Segini ajalah ngaji kita. Wallahu a'lam bishawab.